Nama saya Bayu Erlangga dengan NPI 63 akan mempresentasikan hasil laporan tugas perkuliahan. Di sini menganalisis kebutuhan konstruksi yang dibutuhkan, yaitu ada 4 infrastruktur dan fasilitas yang di dalamnya tersedia ruang kelas yang nyaman dan dilengkapi dengan teknologi pembelajaran modern, terus sumber daya manusia, menyediakan program pelatihan berskala bagi dosen dan staf administrasi untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan layanan, kurikulum dan pembelajaran, menyediakan bimbingan karir dan peluang magang bagi mahasiswa guna meningkatkan keterampilan profesional mereka, kemahasiswaan, meningkatkan aksesibilitas. 2. Itu kendala. Kendalanya yaitu tentang pendanaan, kualitas SDM, birokrasi, relevansi dengan industri. Di sini pasti terdapat kendala yang ada contohnya di dalam ini. Wah, tentang konseptual skema yang sesuai dengan ini, yaitu ada tabel 5 tabel, yaitu tabel course yang primary key ini menggunakan CID yang dijelaskan dengan nama, undergraduate, attendance, terus periode kelasnya. Yang primary key-nya menggunakan auto PK kolom, start time, PRDNR, and time itu menggunakan timestamp. Terus profesor yang primary key-nya itu menggunakan SSN dan diikuti dengan name, department, skill, salary, menggunakan filter semua ya. Yang keempat, classroom yang menggunakan primary key-nya adalah room NR dan diikuti oleh type-nya menggunakan varchar dan capacity-nya bukan integer. Dan tabel assign yang terakhir yang primary key-nya menggunakan auto PK kolom dan diikuti dengan foreign key semua yang ada di sini. Lanjut ke nomor 3, itu menambahkan 25 data row dengan sesuai yang ada di sini. Satu course ini adalah menambahkan 25 row. Di sini terdapat data 25, data course ID yang diinputkan menggunakan create table dan insert untuk, dan di sini ada tabel teacher menggunakan SSN ini primary key-nya, nama, departemen, skill menggunakan varchar, dan salary ini menggunakan desimal. Di sini ada kelas periodenya. Periodenya itu menggunakan primary key dan sistemnya ini menggunakan custom. Ini ada tabel room yang berisi primary key-nya room numbernya 102 sampai ke bawah. Room type-nya classroom, office, dan capacity-nya bertipe data integer, dan room type-nya ini baca ya. Ini adalah men-trigger untuk memastikan setiap kursus memiliki guru yang mengajari. Jadi ini adalah program untuk memastikan agar ada gurunya di dalam
tiap kursus. Ini adalah hasilnya. Yang keempat, lakukan analisis kebutuhan desain. Ada melakukan analisis yang harus dimiliki itu pertama ya, course ID, course name, teacher, harus credit. Yang kedua teacher, SSN, teacher name, departemen, skill. Tiga, kelas periodenya, periode ID, bebas, start time, end time. 4, roomnya, ada room ID, room type, course assignment, course ID, periode ID, room ID, enable consent, course ID, periode ID, room ID. Nah, sebaiknya dimiliki departemen ID, departemen name, studentnya, student ID, student name, major. Tiga adalah enrollment, course ID, student name, yang bisa dimiliki satu salary, teacher ID, yearly salary, dua course description, course ID description, tiga meeting ID, course ID, that topic tidak akan dimiliki one half. Antara muka pengguna yang kompleks untuk mengelola database, algoritma penjadwalan real-time. Di sini aku RPS Plus-nya adalah satu functionality-nya identifikasi fungsi utama database, termasuk pencarian, penyimpanan data kursus, guru, dan ruangan dengan memperhatikan keamanan data. Di sini keamanan datanya itu sangat dipentingkan ya. Dua, usability-nya memiliki antarmuka admin yang mudah digunakan untuk memudahkan pengelolaan database oleh pengguna dengan pengaturan akses yang sesuai untuk menjaga keamanan data. Di sini juga menjaga keamanan data agar tidak sampai bobol. Reliability-nya adalah backup database secara berkala diperlukan untuk memastikan keamanan dan memulihkan database jika terjadi kegagalan dengan pertimbangan perlindungan data sensitif. Yang keempat, performance. Database harus mampu menangani queries secara efisien dan cepat untuk memastikan responsivitas sistem dengan menjaga tingkat keamanan yang tepat. 5. Supportability. Database harus mudah di-maintain dan di-update untuk mendukung perubahan kebutuhan bisnis dan teknologi dengan tetap memperhatikan aspek keamanan data. Yang keenam, security. Implementasi lapisan keamanan yang sesuai termasuk autentikasi pengguna, otorisasi, dan enkripsi data untuk melindungi data sensitif dari akses tidak sah dari serangan cyber. 7. Desain constraint. Menggunakan DBMS yang memiliki fitur keamanan yang kuat seperti enkripsi data, kebijakan akses, dan monitoring aktivitas untuk menjaga keamanan data secara efektif. Itu berlanjut ke soal kelima, yaitu mendesain arsitektur berdasarkan analisis poin kebutuhan poin D. Di sini PPNM-nya adalah seperti ini. Dimulai dengan start, mengisi formulir pendaftaran, validasi data formulir, di ACC atau tidak. Jika di ACC, maka pilih mata kuliah, tentukan slot kelas, tentukan ruangan, daftarkan ke dalam sistem, selesai. Jika tidak di ACC, jadi diminta pembaruan data dan mengisi formulir lagi dan validasi data formulir lagi dan akan di ACC nanti dan lanjut sampai ke tahap selesai. Untuk UML-nya menggunakan tabel juga. Di sini ada pendaftaran, ada formulir pendaftaran, validasi data, pilih mata kuliah, tentukan slot kelas, tentukan ruangan, dan daftarkan ke sistem. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.